Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Firda Aulia Maharani dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 9. Di sini saya akan melaksanakan ulangan harian lisan ulangan harian 2 bab 6 Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Di sini saya menggunakan pedoman contoh soal untuk saya menjawab ulangan kali ini. Dari yang pertama, persatuan dan dari yang pertama, pengertian dari persatuan. Persatuan artinya utuh atau tidak terpecah belah. Yang kedua, pengertian kesatuan. Kesatuan artinya hasil dari persatuan tadi yang telah menjadi utuh. Yang ketiga, makna persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan ada tiga. Saya sebutkan. Dari yang pertama ada menjaga rasa persatuan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Yang kedua ada menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan atau saling tolong menolong dan rasa nasionalisme. Yang keempat, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yaitu ada 8. Dari saya yang sebutkan pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika seperti semboyan kita. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan berpikir dan melakukan kegiatan yang positif. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, menjunjung tinggi HAM. Yang keenam, menerapkan rasa kekeluargaan. Yang ketujuh, musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedelapan, bersikap adil. Lanjut soal nomor 5, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsipnya yaitu ada 5. Dari yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, ada nasionalisme Indonesia. Artinya, kita mencintai bangsa kita, tetapi jangan sampai mengagung-agungkan atau sampai berlebihan kepada bangsa kita sendiri dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau kepada bangsa lain. Yang ketiga, ada kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya manusia Indonesia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang pastinya memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya sesama dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yang nomor 4 ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara artinya wawasan Nusantara memiliki cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara ini dilaksanakan untuk memenuhi tujuan nasional. Yang kelima, ada persatuan pembangunan. Persatuan pembangunan artinya demi mewujudkan cita-cita reformasi sebagai warga negara kita, seharusnya kita dapat mengisi kemerdekaan dengan baik. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan pembangunan dengan dilandasi rasa persatuan dan kesatuan. Kalau contohnya seperti contoh persatuan dan kesatuan, yang pertama ada saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga atau lingkungan sekitar. Yang kedua, selalu bertutur kata sopan. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain atau kehendak kita kepada orang lain. Yang kelima, ada membantu anggota keluarga apabila mengalami kesulitan.
Selanjutnya soal yang nomor 6, faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Faktor penghambat di sini ada 5 contohnya. Yang pertama ada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dapat menjadi hambatan dalam membangun persatuan dan kesatuan. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengatasi berbagai macam perbedaan, warga Indonesia yang baik sepatutnya dapat mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati antar berbagai macam agama, suku, ras, maupun antar golongan. Perbedaan seharusnya dijadikan untuk bersatu, bukan malah menjadikan peluang munculnya perpecahan dan akan menimbulkan konflik. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. Gangguan dari luar bisa berbagai bentuk. Contohnya, suatu daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan lebih memilih menggunakan mata uang yang nilainya lebih besar sebagai alat untuk transaksi daripada menggunakan rupiah sendiri, daripada menggunakan mata uang dari negaranya sendiri. Yang ketiga, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong NKRI sebagai bangsa yang besar. Indonesia tentu mendapat ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang menginginkan perpecahan NKRI sendiri. Maka dari itu kita harus selalu waspada atas berbagai faktor yang kemungkinan muncul guna menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, yang nomor 4, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan akan menimbulkan berbagai rasa ketidakpuasan yang nantinya akan menyebabkan timbulnya SARA, gerakan separatis, dan demonstrasi. Selanjutnya yang nomor 5, ada paham etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan paham di mana berbagai suku bangsa menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain, seperti terlalu mengagung-agungkan budaya suku dari lain dan mengagung-agungkan budaya dari negara sendiri dan malah menjatuhkan budaya dari budaya lain. Itu dia, cukup sekian ulangan harian 2 PPKN dari saya, Firdaus Maharani, pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.